Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri Husnul Khatimah yang disayang Allah, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga kita semua dimudahkan dalam setiap urusan dan dihindarkan dari berbagai keburukan. Amin ya rabbal alamin. Santri Husnul Khatimah sekalian, pada pertemuan materi pelajaran Ta'lim Muta'alim kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, atau pasal tentang hakikat ilmu, fikih, dan keutamaannya. Pada pertemuan sebelumnya, sudah dibahas tentang kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim dan muslimah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya belajar fikih. Baik, kita akan bacakan teksnya dulu. Silahkan diperhatikan. Qila li Muhammad bin al-Hasani rahmatullahi alaihi lima la tusannifu kitaban fi zuhdi. Qala qad sannaftu kitaban fil buyu'i, ya'ni az-zahidu man yahtarizu 'anis syubuhati wal makruhati fit tijarati, wa kadzalika fi sairil muamalati wal hirafi, wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu 'alaihi 'ilmu at-taharruzi 'anil harami fihi, wa kadzalika yuftaradu 'alaihi 'ilmu ahwalil qalbi min at-tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Baik, kita jelaskan teksnya, silahkan diperhatikan. Qila li Muhammad bin al-Hasani rahmatullahi alaihi lima la tusannifu kitaban fi zuhdi. Qala qad sannaftu kitaban fil buyu'i. Perhatikan kata tusannifu. Tusannifu artinya menyusun, atau boleh juga artinya menulis. Qila li Muhammad bin al-Hasani, Muhammad bin al-Hasan pernah ditanya. Muhammad bin al-Hasan yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani. Beliau adalah salah seorang imam besar dalam mazhab Hanafi. Qila li Muhammad bin al-Hasani rahmatullahi alaihi, ini merupakan ungkapan doa, semoga Allah merahmati beliau. Ada juga ungkapannya rahimahullah. Adapun di Indonesia, kita lebih terbiasa menggunakan ungkapan almarhum yang dirahmati. Qila li Muhammad bin al-Hasani rahmatullahi alaihi, Muhammad bin al-Hasan rahmatullah alaihi pernah ditanya, lima la tusannifu kitaban fi zuhdi. Mengapa Anda tidak menyusun sebuah kitab tentang zuhud? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh sebagian murid beliau. Mengapa beliau tidak menyusun sebuah kitab khusus yang membahas tentang zuhud? Zuhud sendiri artinya meninggalkan kemewahan dunia supaya bisa fokus untuk urusan akhirat.
kurang lebih seperti itu. Mengapa Anda tidak menyusun sebuah kitab tentang zuhud? Qala qad sannaftu kitaban fil buyu'i. Beliau menjawab, aku sudah menyusun sebuah buku tentang al-buyu', urusan jual beli. Ini adalah jawaban yang sangat mendalam dari Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yang mana beliau ditanya tentang kitab zuhud, tetapi beliau menjawab dengan kitab al-buyu' atau masalah jual beli. Kemudian tanya jawab ini ditafsirkan oleh Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab ta'lim ini. Selanjutnya, ya'ni az-zahidu man yahtarizu 'anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Perhatikan kata yahtarizu. Yahtarizu artinya menjaga diri. Teks ini merupakan penjelasan dari Al-Imam Az-Zarnuji tentang hubungan antara zuhud dengan ilmu fikih. Menurut beliau, ya'ni maksudnya adalah az-zahidu man yahtarizu 'anis syubuhati wal makruhati. Orang zuhud itu adalah orang yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat. Perkara syubhat itu adalah perkara-perkara yang tidak jelas halal haramnya, wal makruhati, dan hal-hal yang tidak disukai atau dibenci, fit tijarati, dalam berbagai bentuk perdagangan. Dengan demikian, orang yang mempraktekkan ilmu fikih dalam dunia perdagangan dengan sebenar-benarnya, maka dia adalah orang zuhud. Wa kadzalika fi sairil muamalati wal hirafi. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi 'anil harami fihi. Perhatikan kata ishtaghala. Ishtaghala artinya berkecimpung. Wa kadzalika, dan demikian juga, maksudnya dan demikian juga harus terhindar dari berbagai bentuk syubhat dan hal-hal yang diharamkan. Fi sairil muamalati wal hirafi, pada semua bentuk transaksi dan produksi barang. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, dan setiap orang yang berkecimpung dengan sesuatu darinya, maksudnya setiap orang yang berkecimpung dalam dunia perdagangan, transaksi produksi barang, yuftaradu alaihi, maka wajib atasnya ilmu taharruzi 'anil harami fihi, mengetahui ilmu tentang cara menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan di dalam dunia perdagangan. Artinya, orang yang berkecimpung dalam dunia perdagangan harus memahami tata cara berdagang yang baik menurut syariat Islam dalam ilmu fikih. Teks selanjutnya, wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Perhatikan kata ahwal. Ahwal jamak dari kata halun, artinya keadaan atau kondisi. Wa kadzalika yuftaradu alaihi, dan demikian juga wajib baginya
bagi setiap muslim. Ilmu ahwalil qalbi, mengetahui tentang ilmu kondisi hati. Minat tawakkuli, seperti tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah dalam setiap urusan. Wal inabati, dan inabah atau tobat, kembali kepada Allah setelah berbuat kesalahan. Wal khasyati, dan takut kepada Allah. Takut kalau berbuat buruk akan mendapat hukuman, atau dia takut kalau amalannya tidak diterima, sehingga dia selalu memaksimalkan ibadahnya. Waridho, dan bersikap menerima terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah atau terhadap takdir yang sudah Allah tetapkan. فَإِنَّهُ وَاقِعٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ, karena hal tersebut, semua hal yang berkaitan dengan kondisi hati, waqi'un fi jami'il ahwali, itu terjadi dalam segala keadaan. Artinya bahwa ilmu hati ini selalu berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Oleh karenanya, karena kondisinya selalu terus-menerus, maka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hati itu wajib bagi setiap muslim. Al-Khulas, kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini diantaranya: pertama, kita mengenal seorang ulama yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Beliau adalah ulama besar dalam bidang fikih Islam. Kedua, pemahaman terhadap ilmu fikih bisa melahirkan sikap zuhud, karena dia mampu memilah antara halal dan haram. Ketiga, orang yang terjun dan berkecimpung dalam dunia perdagangan wajib mengetahui ilmu perdagangan menurut syariat Islam supaya tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang syubhat dan diharamkan. Keempat, seorang muslim wajib mengetahui ilmu tentang kondisi hati. Karena setiap interaksi dan peristiwa yang terjadi akan selalu melibatkan hati. Demikian untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.